Alhamdulillah, pelaksanaan donor darah yang diselenggarakan oleh IPIM Kota Batam bekerja sama dengan DKM Masjid Marsilia telah selesai. Kami tentu mengucapkan terima kasih pertama kepada seluruh semua pihak yang telah ikut serta menjadi peserta dalam donor darah kita kali ini. Semoga berkah. Donor darah, oke. Acara pembukaan donor darah kerjasama antara IPIM, PMI, dan MBA akan segera dimulai. Demikian pemberitahuannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara resmi kami bukan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan secara hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembukaan acara donor darah yang diselenggarakan oleh IPIM Kota Batam. Terima kasih Bapak Sopri. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kami mengucapkan selamat mengikuti donor darah bersama IPIM Kota Batam dan DKM Masjid Baitul Amal Marsilia. Semoga berkah. Donor darah, oke. Jadi kalau lolos di sini berarti ada kucing yang kalau tidak kalau tak lolos Saya juga ngambil deh. Ketua IPIM Kota Batam melakukan langsung donor darah. Setelah peserta selesai donor darah, beliau langsung ikut mendonorkan darahnya. Bukan pernah tapi di dalam. Berikut wawancara antara ketum dengan petugas Palang Merah Indonesia. Tahun yang lalu. Dan untuk yang bekam dipastikan 6 bulan baru bisa untuk melakukan donor darah kembali. Dan alhamdulillah ketum 6 bulan ini tidak melakukan pendonoran darah. Yang beliau sampaikan sudah 2018 tidak melakukan donor darah. Iya. Confirm. Hai. Sama Bu. saya cek ulang. Berarti ada kemungkinan berubah donor darah. Bisa berubah. Berubah itu kalau bapak ini 1 tahun ke bawah. Ketua IPIM didampingi oleh bodyguardnya, Mr. Jamal Gofar. Kalau mau donor, PMI itu tidak melarang makan, boleh makan, tapi sehabis makan tunggulah atau istirahat 3 jam baru boleh mendonor. Tapi kalau lagi nggak pengen makan atau lagi puasa, silakan mendonor asal kondisi badan fit, tidak lemas, tidak sakit perut, tidak merasa lapar. Ya, terus mendonorlah dalam keadaan sehat. Jangan lagi keadaan sakit perut, sakit tenggorokan, batuk pilek, flu, atau kepala sakit, kepalanya sakit, atau apalagi kurang tidur. PMI mengatakannya 5 jam. Nah, terus diberitahu kalau memang mau donor, kalau dari riwayat bekam, jaraklah 6 bulan setelah bekam baru boleh mendonor. Karena proses bekam itu menggunakan alat-alat yang sama seperti kayak menggunakan tato. Jadi itu yang dikhawatirkan kebersihan atau kesterilan alatnya, sehingga menjadi darah itu tercemar dengan penyakit-penyakit yang tertular dari darah. Nah, itu saja sih. Kalau yang lain-lain ya, untuk wanita dalam keadaan haid jangan dulu, sebaiknya tunda dulu 2 minggu setelah haid atau 1 minggu sebelum haid. Itu saja. Penting mendonor itu banyak minum karena kan cairan yang darah itu kan cairan. Jadi cairan yang keluar sama cairan yang masuk itu harus imbang.
Dan donor darah ini kan membakar kalori 750 kalori. Makanya kenapa tadi saya bilang harus jarak 3 jam supaya tidak ada wacana setiap pernah tuh ibu-ibu bilang saya habis donor malah tambah gendut. Nah, supaya kita nggak dibilang tambah gendut, ya bagus setelah donor belum waktunya makan, dia makan di jam waktunya makan. Itu saja. Oke, terima kasih. Jadi berikut tipsnya dari Mas Mas siapa namanya? Dokter Melvin, Pak. Dokter Melvin. Terima kasih dokter. Proses untuk donor sedang berlangsung. Pak, terus pendaftaran jam 12 ya? Kenapa? Pendaftaran. Jadi cukup sederhana dilakukan oleh ahli. Dan untuk setiap pendonor itu didonorkan darahnya sekitar 350 mili. Betul ya Mas ya? 350. Dengan proses kurang lebih 15 menit ya Mas ya? 5 sampai 10 menit aja. Dan berikut kutipan wawancara dengan Ketua Umum bagaimana rasanya didonor setelah sekian lama tidak donor. Bagaimana rasanya Ketua? Alhamdulillah, ini donor yang kedua kali bagi saya. Donor pertama di sekitar tahun 2018 sebelum pandemi. Donor kedua saya punya pengalaman tidak lolos karena ketika mendaftar habis makan seafood, setengah jam habis makan seafood daftar, ditanya habis makan Pak, ya mau tahu perlu keringat. Nggak boleh ya, karena kalau orang habis makan itu masih ada proses pembakaran kalori kita, maka tidak diizinkan untuk donor darah. Sebab itu pengalaman dari situlah kami berbagi kepada kawan-kawan yang belum pernah donor, seperti yang disampaikan oleh Dr. Martin tadi, bahwa sebisa mungkin dari makan besar menuju ke donor darah itu ada jeda sekitar paling tidak 3 jam, sekitar kurang lebih 3 jam kita jeda dulu. Kalau minum masih boleh atau makan ringan masih boleh, makan besar ini sedang proses. Jadi teringat waktu COVID itu. Jadi apa motivasi ketum nih untuk mengikuti donor darah di tahun ini, di event ini, di dalam rangka halal? Saya kebetulan memang sedang mendorong terutama kawan-kawan yang ada di ormas Islam, aktivis masjid, jamaah masjid, untuk bagaimana kita juga ikut serta berlomba-lomba mengikuti donor darah ya. Ingat, donor darah itu bagian juga dari ibadah sosial kita. Satu kantong darah yang kita donorkan tentu sangat berharga kepada saudara-saudara kita yang hari ini sedang membutuhkan bantuan darah kita. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa bantu uang, ya, paling tidak dengan donor darah yang kita donorkan akan membantu mereka yang hari ini membutuhkan. Ya. Pesan kami untuk ke depan mudah-mudahan Ketua Yatim Kecamatan bisa melaksanakan kegiatan donor darah di masing-masing kecamatan dengan bekerjasama kepada masjid-masjid besar yang ada di kecamatan masing-masing, ya. Seperti yang diarahkan oleh perwakilan dari sambutan Bapak Wali Kota. Oke, terima kasih. Maaf ya Pak kalau udah Pak Muki, Sehat di? Ini yang pertama ya? Ya Allah, ini masih perawan. Bendumannya ini, bendum IPIM, PDB IPIM, baru perdana. Ini gara. Ya. Kenapa ini kok mau donor yang pertama? Kenapa lama? Dari dulu kan usia sudah setua ini. Kenapa baru sekarang mau donor? Ayo, saya kerjain bendaharanya. kalau itu kadang-kadang nggak ikut ngatur. Jadi beliau melakukan donor darah karena termotivasi oleh ketumnya, dan saat ini terbaring di sini mereka berdua. Sekum ternyata sekumnya gagal. Sebetulnya udah kompak bertiga antara sekretaris, bendahara, dan ketuanya untuk melakukan donor darah. Tapi qadarullah, sekumnya gagal. Jangan ditahan bro. Nah inilah
pengalaman pertama kali untuk Anda semua pemirsa jamaahnya. Istrinya orang medis masa takut sama jarum. Ini dia Kalau ditahan dia malah tebel di sini. Ustadz Uli Nuha yang baru kali ini melakukan donor darah. Bagaimana tegangnya, bukan di satu titik tapi di pinggangnya yang tegang. Ini spesial report untuk memotivasi teman-teman seperti yang disampaikan oleh ketumnya. Lolos. Gimana setelah Alhamdulillah. masuk jarum? Alhamdulillah Mas Yai Mugi, alhamdulillah baik-baik, luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi nggak kapok lagi kan? Enggak kapok lagi. Nah, cuman masalahnya besok nggak boleh donor lagi. Harus nunggu berapa mas? 2 bulan. Dan jangan lupa nanti download aplikasi DO. Donor apa tuh? DO kan mas? Oh, aplikasi donorku. Donorku. Nanti di situ terpantau kapan jadwal untuk donor lagi. Iya. Yang dapat yang sertifikatnya berapa kali? Dan ini tim dari PMI yang hari ini bertugas. Ada Dr. Melvin, ada Andika, Mas Andika dan Mbak Uni. Ini unik karena ternyata orang tuanya ada di sini yang baru pertama kali mengadakan donor. Maksudnya orang tua karena usianya. Dan ini ternyata sudah selesai pemirsaku semuanya. Bagaimana rasanya? Pengalamannya? Tidak seberat kami waktu diinfus waktu COVID. Ternyata sekarang sudah bisa tertawa lega. Dan bendung pun sudah juga demikian. Bersantai dulu, tidak boleh langsung bangkit. Kenapa mas nggak boleh langsung bangkit? Belum bikin saplas. Oh, lawang belum selesai kok ya. Aduh, ini nanti darah yang sudah didonorkan akan diproses untuk langkah berikutnya yang orang medis paham. Kalau imam pahamnya rukun syarat wajib sholat. Ini ya, jadi ini spesial dalam rangka Harlah IPIM. Berapa? Ben, tidak dapat berapa? Kayaknya seperti yang disampaikan, tahap awal itu pasti masih Tahap awal itu masih raba-raba Pak. Jadi jumlahnya nggak sesuai dengan target, jangan terlalu kecil hati gitu loh. Semangat lagi, mencoba lagi 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi. Seperti masjid-masjid yang sudah sering melakukan donor darah kayak Masjid Al-Quba, Masjid Mujahidin di Biayu. Itu mereka awal-awal memang banyak Pak, tapi lama-lama mulai menurun karena faktor aktivitas dan pekerjaan. Tapi kami nggak pernah sungkan untuk donor ke sana lagi karena mereka-mereka yang udah rutin di situ udah terdaftar, sehingga kami udah tahu berapa yang kami dapat di sana, kami udah punya angkanya. Nah, begitu. Jadi sedikit pun tapi bisa membantu PMI untuk 1-2 hari itu sudah sangat membantu Bapak. Jadi tidak usah sampai banyak yang harus lebih-lebih karena takutnya nanti nggak bermanfaat. Nah, ini berikut donor darah berikut. Alhamdulillah pelaksanaan donor darah yang diselenggarakan oleh IPIM Kota Batam bekerjasama dengan DKM Masjid Marselia telah selesai. Kami tentu mengucapkan terima kasih pertama kepada seluruh semua pihak yang telah ikut serta menjadi peserta dalam donor darah kita kali ini, baik yang lolos ataupun barangkali yang tereliminasi karena tidak memenuhi syarat, tapi niat baik Bapak Ibu sekalian insya Allah dihitung sebagai amal kebaikan di hadapan Allah Ta'ala. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada PMI Kota Batam yang telah memfasilitasi dalam kegiatan donor darah kita pada kesempatan siang hari ini, dan juga kepada pengurus DKM Masjid Baitul Amal Marselia atas kesediaan tempat dan pendukung yang lainnya dalam kegiatan kita kali ini. Sampai bertemu dalam donor darah pada episode berikutnya. Insya Allah kita akan jadikan agenda rutin kita, terutama menggugah semangat para imam masjid dan musola di Batam untuk ikut serta ambil bagian dalam program kemanusiaan donor darah. Donor darah, yes!
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها كل المقصود. يا جواد يا معبود يا رحيم يا ودود برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولأزواجنا وذرياتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا حنان يا منان يا الله ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, wahai Zat yang Maha Kasih dan Sayang, ya Sami'u ya Basir, wahai Zat yang Maha Menatap lagi Maha Mendengar. Sebagaimana yang telah Kau saksikan kami berkumpul di tempat ini, jadikanlah amal donor darah yang dilakukan oleh para imam masjid, para pengurus masjid, para jamaah menjadi amal soleh di sisi-Mu ya Allah, menjadi jariah bagi kami semuanya dan menjadi penggugur atas dosa-dosa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Yassir lana umurana kullaha la haula wa la quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sini, itu di Padang Marselia sini, dan pada saat acara tersebut sekaligus kita akan melaksanakan penandatanganan amprah untuk insentif para imam, sekaligus juga penyerahan secara simbolis seragam para imam masjid sekota Batam yang jumlahnya kurang lebih ada 1.180 orang. Itu kegiatan dalam waktu dekat yang akan dilaksanakan oleh IPIM Kota Batam. Nanti di bulan Desember ini juga insya Allah kita akan menggelar namanya pelatihan ilmu falak. Ilmu falak itu adalah ilmu untuk menetapkan tentang bagaimana menetapkan arah kiblat, menetapkan waktu-waktu sholat, menetapkan awal Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, artinya menetapkan awal bulan Hijriah dan mengakhiri bulan Hijriah. Ini juga akan dilaksanakan pada bulan Desember ini. Target kita 100 orang, tapi kalau kita lihat dari pendaftaran itu sudah lebih, walaupun kita tahu tentu dari 100 orang lebih itu ketika diperiksa di tim kesehatan ya tidak selalu kemudian 100% mereka semuanya lolos, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pendonor untuk bisa lolos mendonorkan darahnya. Di antaranya berat badan tidak boleh kurang dari 45 kilo, kemudian tensi darahnya juga harus normal, lalu kemudian kondisi badannya sehat, tidak habis melaksanakan vaksin, itu juga ada syarat-syarat seperti itu. Maka di screening itu nanti ya tidak semuanya lolos, ada beberapa yang tadi melapor kepada kami tidak memenuhi syarat ya. Tapi insya Allah 100 kantong yang menjadi target kita akan bisa terpenuhi pada hari ini. Demikian liputan tentang pelaksanaan donor darah IPIM Kota Batam. Semoga bermanfaat.